Nah, 97 tiba-tiba saya dihubungi teman saya, pengusaha, dia punya perusahaan multimedia namanya YTC. Beliau namanya Yuk Tanzil. Nah, Pak Yuk Tanzil ini bicara sama saya bahwa, Adi, saya mau bikin presentasi Bapepam, tapi butuh rekaman Indonesia Raya. Di mana saya bisa dapat? Saya bilang, wah, kalau toh ada di RRI, tapi udah kualitasnya begitu. Saya tuh gatel pengen perbaiki Indonesia Raya, tapi belum belum kesampaian gitu. Pak Yuk kan pasti uangnya banyak, sama teman-temannya sana di atas. Mbok ini kasih negara buat bangsa dan negara gitu. Dia bilang, oke. Pokoknya setelah pembicaraan lama, akhirnya dia setuju. Oke. Akhirnya keluar hampir 600 jutaan saat itu. Wah, tahun 97. Waktu itu ya, Mas? 97. Karena sebenarnya nggak sampai segitu, tapi tiba-tiba kan dolar naik jadi 16.000. 16.000 ya waktu jadi itu. hitung-hitung di jumlah jambleh, pokoknya akhirnya keluarnya saat itu dia 600 jutaan. Untuk merekam Indonesia Raya, dan karena udah nanggung Indonesia Raya dalam satu CD masa satu lagu, saya usulkan udah kita rekam sekaligus lagu-lagu perjuangan Indonesia. Kan kalau kita lihat pada saat itu nggak ada yang format orkestra, ada paling paduan suara atau organ tunggal, angklung dan lain sebagainya, tapi belum ada yang berbentuk CD album yang digarap serius gitu. Maksudnya lagu-lagu perjuangan gitu ya. Jadi selain Indonesia Raya, di album yang kemudian kita beri judul Simfoni Negeriku itu, kita muat juga lagu-lagu Hari Merdeka, 17 Agustus tahun apa, terus Syukur, lagu apa lagi ya, Indonesia Pusaka, Tanah Airku, Perayaan Pulau Kelapa, dan banyak lagi. Jadi banyak ya? Pokoknya kalau sekarang tiap 17-an, kalau ada Agustusan tuh ya, mulai Agustusan di mall-mall tuh, kalau ada suara orkestra dengan paduan suara, mainkan lagu perjuangan, ya pasti dari situ. Itu ternyata dimainkan puluhan tahun berikutnya, alhamdulillah. Indonesia Raya itu kan kita punya lambang negara Garuda, kita punya bendera merah putih, kita punya lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu kan simbol-simbol negara gitu ya. Kok misalnya Garuda itu misalnya putus sayapnya gitu, atau kepalanya retak gitu ya, kan pasti kita ganti. Bendera kalau kusam pasti kita malu untuk, apalagi kalau udah sobek pasti malu untuk kibarkan. Kok Indonesia Raya ini udah kresek kok dibunyiin terus nggak ada upaya itu. Nah, karena pemikiran itu aja sehingga kita aku kepengenan banget dengar Indonesia Raya itu yang megah gitu, jernih gitu. Nah, akhirnya kita rekam bersama lagu lainnya tadi. Rekam di mana? Nah, kita rekam di Australia. Di Melbourne dengan menggunakan Victoria Philharmonic Orchestra. Ada 60 orang. Jadi kalau kita lihat Indonesia Raya yang sebelum itu kan direkam tahun 51, dipimpin oleh Jos Kleber menggunakan orkes RRI, jumlahnya 46 orang. Orkes RRI, tapi pada saat itu kebanyakan orang Belanda. Yang mimpin juga orang Belanda, Jos Kleber. Tahun 51. Terus kemudian di mastering, di proses akhir tuh oleh Philips, dibawa ke Belanda lagi, diproses di Belanda. Nah, kemudian tahun 97, saya bawa partitur yang saya bikin. Nah, bicara mengenai partitur nih ya. Indonesia Raya itu bukan saya aransemen ulang, bukan. Indonesia Raya yang saya bikin dan saya rekam itu sampai sekarang terdengar itu aransemen asli,
aransemennya Josh Kleber. Jadi karena ada aturan PP 44 tahun 58, di mana di situ ada banyak aturan mengenai bagaimana Indonesia Raya itu diperdengarkan, yang boleh, yang enggak, gimana gitu. Di situ dinyatakan bahwa Indonesia Raya itu tidak boleh dibawakan selain dengan aransemen yang sudah ditentukan. Ada lampiran aransemen, partitur. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Indonesia Raya pakai rekaman asli di tahun 51. Ya. Indonesia Raya yang saya rekam tahun 97 itu memakai partitur aransemen asli yang dibuat Josh Kleber tahun 51. Nah itu harus jelas nih, karena sering banget salah dimengerti. Nah, bersama Indonesia Raya itu pula saya rekam lagu Perjuangan yang aransemennya saya buat sendiri dan juga bantuan Singgih Sanjaya tadi. Nah, aransemen kita tulis Indonesia Raya, kita pelajari partitur aslinya. Begitu waktunya tiba, kita ke Melbourne. Di Melbourne itu ada 60 musisi Victorian Philharmonic Orchestra. Nah, jadi prinsipnya kita tinggal bagikan partitur. Sekarang Indonesia Raya bagikan, terus saya mimpin kalau 51 itu yang mimpin Josh Kleber, tahun 97 itu saya mimpin orkes 60 orang. Musisi 60 Victorian musisi, Philharmonic. Ya. Kebahagiaannya itu cuma setiap lagu itu rekamannya dibunyikan, saya selalu alhamdulillah I did something for my country. Cuma itu aja gitu, karena kebahagiaan kita tuh yang saya pengen share dengan millennials dan lain sebagainya. Kita terlahir, apalagi milenial sekarang ya, terlahir dengan teknologi yang luar biasa, udah canggih, bisa pacaran bisa lewat begini ya, Zoom video call gitu. Zaman aku di Amerika, memes di sini pakai koin, siap pakai koin banyak gitu ya, terus di telepon umum cengkring supaya nggak putus gitu. Belum lagi zaman lalu lagi lebih susah, dan kalau dipikir kita bisa menikmati kemerdekaan dan kesejahteraan seperti sekarang itu kan karena pendahulu kita gitu, karena para pejuang pendahulu yang telah membuat dari Undang-Undang Dasar, Pancasila, ini itu semua perangkat sedemikian rupa sehingga kita bisa jadi negeri yang aman dan damai, dan kita bisa berkiprah apa aja gitu ya. Partitur yang Josh Kleber itu sebenarnya berbeda nggak sih sama partitur yang W.R. Supratman ya? W.R. Supratman itu saya kira awalnya mencipta lagu bukan dalam bentuk partitur ya, hanya dengan biola gitu. Jadi W.R. Supratman itu mencipta melodi beserta harmoninya, chordnya gitu, dan liriknya, yang kemudian direvisi beberapa kali ya. Josh Kleber merangkai yang tadinya melodinya cuma misalnya kayak gitu. Nah itu bassnya main apa? Dong apa itu ada snare-nya main gimana, terus trompetnya semuanya main nada yang berbeda-beda. Kemudian iramanya berbeda-beda. Dia yang Josh Kleber yang sebagai arranger, dia menata gitu. Terus nanti yang main cymbals nggak main terus dari atas gitu, tapi di terakhir terus yang main timpani itu yang gitu ya di terakhir gitu. Nah itu rangkaian itu yang kita sebut aransemen, dan Josh Kleber itu mengaransemen dari dia sendiri, bukan dari berdasarkan melodi utama, melodi asli dari dari W.R. Supratman. Jadi ya pastinya beda partitur. Lagunya sama, dari lagu W.R. Supratman Indonesia Raya itu yang cuma satu line melodi,
itu dia kembangkan, Josh Kleber kembangkan menjadi satu aransemen untuk orkes simfoni gitu. Sejak 97 itu udah 23 tahunan yang lalu, itu kalau di TV bunyi dikit aja, saya pasti terdiam aja gitu, karena tiba-tiba langsung melayang ke prosesnya, ke